Sosok Roni Teguh menjadi sorotan setelah menuding ijazah Rismon Sianipar dari Yamaguchi University Jepang palsu. Tudingan Roni Teguh ini langsung viral karena selama ini Rismon Sianipar yang disebut-sebut sebagai pakar digital forensik getol mempermasalahkan ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Di tengah manuver Rismon yang terus-terusan menyerang Jokowi, Roni Teguh muncul menguliti karya ilmiah dan ijazah Rismon dari Universitas Yamaguchi Jepang. Roni Teguh yang seorang peneliti sistem informasi dari Hokkaido, Jepang langsung mengecek ijazah Rismon di Yamaguchi University dan hasilnya terdapat kejanggalan tersendiri. Sedikit mengenai sosoknya, Roni menyebut dirinya sebagai peneliti dan dosen IoT dan AI. Ia sudah berpengalaman lebih dari 16 tahun dalam komputer jaringan, termasuk keahlian dalam jaringan sensor nirkabel. Roni menyebut sudah menghasilkan 6 hak cipta dalam inovasi Internet of Things dan aplikasi pajak atau aplikasi e-tax. Sementara terkait pendidikan, Roni mendapatkan gelar Master of Engineering dari UGM pada Februari 2002. Lalu gelar PhD diraih dari Hokkaido University Jepang pada September 2014. Pak Roni Teguh ini juga mengklaim menangguhkan lah istilah apa Pak? Ya. Ijazah pujiannya Rismon Sianipar katanya palsu. Ini seperti apa sih Pak? Sebenarnya ceritanya itu kan kalau jadi yang namanya lulusan Jepang itu sebenarnya nggak terlalu peduli dan hal yang kayak gitu. Nah, terkait dengan ijazahnya, saya tadi jelaskan proses pendidikan di Jepang itu kan sudah jelas. Ada paper, ada proceeding, ada poster. Poster itu semacam seperti ini. Poster nanti kita dipresentasikan, nanti didatangi banyak orang tanya-tanya dan sebagainya. Itu bagian dari proses proceeding. Proceeding berapa minimal paper yang akan dihasilkan. Nah, saya dulu ada 5 paper proceeding, ada 1 paper utama. Ini adalah proses riset yang panjang sampai papernya ini. Baru kemudian masuk ke disertasi. Nah, disertasi inilah baru dapat ijazah dan transkrip. Nah, transkrip ini bicara tentang kita ambil kuliah. Ada kuliah apa saja. Yeah. Nah, makanya di transkripnya beliau itu kok saya Tapi ada Pak. Transkripnya kan ditampilkan sama dia. Ada perkuliahannya. Kalau subjeknya sih ada. Subjeknya ada, tapi standar transkrip orang yang kami lulusan Jepang itu namanya akademik transkrip, bukan sertifikat tulisannya. Oh, punya beliau sertifikat. Sertifikat. Nah, di situ kan harus ada nomor mahasiswa, ada kode mata kuliah, kemudian ada subjeknya. Subjek itu mata kuliahnya. Lalu tahun diambil, tahun pertama, tahun kedua. Nah, biasanya S3 itu tahun pertama dan tahun kedua tuh harus sudah selesai. Di tahun ketiga tuh full untuk disertasi dengan paper. Walaupun kombinasi di tahun pertama dan tahun kedua tuh ada proceeding dan sebagainya. Nah, ini proses harusnya kan harus dilalui. Nah, yang kita temukan kemarin adalah banyak hal. Ijazahnya beda banget dengan lulusan Yamaguchi. Mohon maaf saja, saya tidak menuduh. Tapi kalau kita bandingkan aja, sudah beda. 1 capnya sudah ketinggalan 1. Ya. Terus sama-sama berbahasa Jepang. 1 di bawahnya itu dia pakai tanda tangannya pakai huruf kanji. Sebelahnya dia tanda tangan biasa. Itu 2 hal yang berbeda. Saya lihat ijazah saya di rumah pakai kanji. Yang versi bahasa Inggrisnya yang tanda tangan biasa. Nomor mahasiswa punya dia cuma nomor saja. Seharusnya ada kode nomor kode jurusan dengan kode nomor ijazahnya. Nah, lalu ini yang menarik. Ya, makanya saya bilang waktu di podcast itu, kalau menipu sih ya tipu yang bahasa Inggrisnya aja. Kalau Jepangnya jangan. Karena gini, mereka itu kalau mencetak huruf, mereka ukur pakai mistar. Besarannya hurufnya tuh ada standarnya.
Jadi ada standar rata kiri, rata kanannya, besar hurufnya juga ada. Nah, punya yang dia ini nggak tahu rata kiri, rata kanannya nggak teratur gitu loh. Punya yang asli Yamaguchi itu lurus. Punya kami yang Jepang yang Hokkaido lurus, persis sama. Nah, yang fatal adalah tahun kelulusannya. Nah, bagaimana bisa tahun 2000 S2 2006 beda bulan, S3 2006 beda bulan. Yang fatalnya adalah harusnya kalau dia masuk S2, dia punya kode mahasiswanya sendiri. Ya kan? Kalau dia masuk S3, dia punya kode mahasiswanya sendiri. Tidak mungkin satu di bebarengan. Dari mana ceritanya? Kayak kelupaan di situ. Iya. Jadi dia tidak menguasai tulisan Jepang pun tidak menguasai. Walaupun saya juga tidak sepenuhnya menguasai ya. Artinya kalaupun saya belanja, kalaupun berketemu dengan kawan-kawan Jepang saya ya masih bisa lah berkomunikasi itu. Apalagi kalau di pelosok, waktu kita mau panen apel, panen buah atau kentang di sana kan mereka nggak pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Jepang. Tapi kalau memang nggak tahu ya terpaksa kita harus pakai bahasa Inggris atau paling terakhir itu kita gunakan bahasa Tarsan sudah. Bahasa Tarsan artinya kode, ada kode-kode tertentu dan paham gitu. Nah, yang terakhir, yang kejanggalan ini bisa dipastikan bahwa kita kirim email ke Yamaguchi. Sampai ke sana Pak ya? Iya, kita tidak menanyakan, kita tidak menuduh ataupun apa, kita hanya menanyakan apakah ada mengeluarkan ijazah ini, apakah ada tulisan disertasi dan tesisnya di sini. Dua-duanya dikonfirmasi tidak ada. Yang dari akademis mengatakan bahwa kami tidak pernah mengeluarkan ijazah ini. Dua itu. Jadi bisa dipastikan beliau ini habis beasiswanya tapi tidak lulus. Oh, berarti beliau ini memang betul kuliah di sana. Memang kuliah di sana, akan tetapi kan ceritanya kan menganggap bahwa tidak keren kalau hanya S2 UGM. Jangan gitu dong. Saya juga S2 UGM tapi kan bisa selesai gitu loh. Rendah di apa artinya merendahkan dirilah gitu. Kalau memang S2 dan S3 selesai, ijazahnya ada, kemudian itu bisa dikonfirmasi di Yamaguchi. Nah, Mbak Anissa bisa cek nama saya di Hokkaido. Tanpa harus email aja di akademiknya. Apakah kenal dengan Roni Teguh misalnya gitu? Mereka akan jawab, oh ini alumni kami. Paling gampang adalah mengecek tulisannya. Tulisannya itu di Jepang itu database-nya kan lengkap. Karena di tahun 2000 ada keputusan atau ada peraturan setiap mahasiswa doktoral harus mempublikasikan disertasinya. Nah, pertanyaan terakhir ada sanggahan, katanya. Disertasi saya terkait dengan intelijen negara. Peraturannya ada di Yamaguchi adalah tidak ditampilkan disertasinya, cukup abstraknya. Nah, abstrak artinya orang tidak membaca keseluruhan datanya itu. Tetapi secara umum aja. Ya, yang dilindungi itu kan misalnya informasi paten, informasi kesehatan, informasi intelijen negara. Tapi saya agak heran, kok bisa dia mengakses intelijen negara sementara dia orang asing. That is impossible. Tidak mungkin orang asing itu bisa mengakses data intelijen negara sekuat atau setangguh Jepang. Tidak mungkin. Jadi yang kalau dua hal ini, satu ijazah dengan disertasi dua-duanya sudah dikonfirmasi oleh Yamaguchi, kita pastikan dia yang beredar itu kertas HPS, transparan lagi, tidak ada map. Berarti ini tidak perlu ke forensik digital, ya, tapi udah kasat mata bisa kelihatan. Kita tidak perlu analisis digital dan sebagainya. Cukup dibandingkan saja sudah tahu bedanya. Ya. Dan saya yakin anak SD pun pasti tahu tuh perbedaan-perbedaannya itu.